Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Eka Dia Junita. Kalian bisa memanggil saya Budia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala kali ini adalah ada beberapa komponennya. Wawasan Wiyata Mandala itu sendiri adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran, dan dapat juga diartikan sebagai pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Kemudian secara harfiahnya, wawasan berarti konsepsi, cara pandang, tinjauan atau pandangan. Sedangkan wiyata berasal dari bahasa Jawa yang berarti pengajaran atau pendidikan. Sedangkan mandala berarti bulatan, lingkungan atau daerah. Sehingga wiyata mandala berarti lingkungan pendidikan tempat proses belajar mengajar. Jadi secara keseluruhan saya ingin menyampaikan informasi bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah wawasan mengenai lingkungan pendidikan tempat proses belajar mengajar. Kemudian, wawasan Wiyata Mandala itu merupakan konsepsi atau cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan yang tujuannya yaitu untuk mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Dan sekolah juga harus benar-benar menjadi khas masyarakat belajar di dalamnya. Kemudian, proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala itu ada 3 tahap. Yang pertama, itu mengetahui. Yang kedua adalah mengenal. Dan yang ketiga adalah mencintai. Yang pertama, itu mengetahui. Nah, di sini mengetahui lingkungan dapat diketahui dengan panca indera. Contohnya, kalian harus mengetahui di mana tempat ruang guru, di mana letak perpustakaan. Yang kedua adalah mengenal. Setelah kalian mengetahui, kalian juga harus mengenal apa saja yang ada di lingkungan di sekolah. Contohnya, setelah mengetahui perpustakaan, kalian pasti harus kenal apa saja buku yang ada di perpustakaan atau bagaimana cara memanfaatkannya. Yang ketiga adalah mencintai. Setelah mengenal, tahap selanjutnya yaitu mencintai. Di sini contohnya kita harus mencintai semua yang ada di sekolah. Contohnya setelah mengenal perpustakaan, kemudian kita memanfaatkan perpustakaan, kita harus juga mencintainya dengan cara misalkan kita memanfaatkannya dengan baik dan benar. Selain itu, dalam tahap mengetahui, mengenal, dan mencintai juga harus dilakukan tahap lingkungan sosialnya. Jadi di tahap sosialnya kalian juga harus mengetahui guru, mengenali guru, kemudian mencintai guru dengan cara menunjukkan rasa hormat dan patuh terhadap guru. Selanjutnya ada komponen wawasan Wiyata Mandala. Ada 5 komponen. Yang pertama yaitu kepala sekolah. Yang kedua ada guru. Yang ketiga ada staf tata usaha atau TU. Yang keempat murid, dan yang kelima masyarakat sekitar. Dalam wawasan Wiyata Mandala itu ada 2 tahap yang biasa kalian atau yang dapat kalian ketahui. Yang pertama ada tahap preventif. Dalam tahap preventif itu yang pertama ada memelihara sekolah melalui 7K. Jadi di dalamnya ada 7K. Yaitu yang pertama keamanan atau kenyamanan. Yang kedua kekeluargaan. Yang ketiga kedisiplinan. Yang keempat kerindangan. Yang kelima kebersihan. Yang keenam keindahan, dan yang ketujuh ketertiban. Kemudian yang kedua itu ada tahap
represif. Di dalam tahap represif ini, yang pertama ada mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Nah, demikian materi atau informasi tentang wawasan Wiyata Mandala. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang atau konsep bahwa sekolah adalah lingkungan tempat untuk proses belajar mengajar. Demikian informasi tentang wawasan Wiyata Mandala dari saya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.